Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan edukasi official. Semoga Bapak Ibu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Jangan lupa bahwa seleksi di tahap kedua pemilihan formasi tinggal waktu 2 hari lagi. Dan bagi Bapak Ibu yang akan mengikuti seleksi tahap kedua, segera untuk memilih formasi kembali supaya bisa mengikuti seleksi di tahap kedua. Oke, kali ini kita akan membahas mengenai tentang kisi-kisi soal P3K tahap kedua, dilengkapi dengan pembahasan yang cukup jelas dan menarik. Seperti biasa, edukasi mohon dukungan dengan cara like, subscribe, dan share jika bermanfaat. Mari kita saling berbagi sama teman-teman yang lain supaya sama-sama mengetahui. Dan bagi Bapak Ibu yang belum mensubscribe, silakan subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa tekan loncengnya supaya Bapak Ibu tidak ketinggalan informasi terpenting dari edukasi official. Oke, kita akan masuk pada soal yang pertama. Perhatikan pada soal yang pertama, contoh penerapan teori behavioristik yang dapat dilakukan oleh guru dalam praktek pembelajaran adalah, perhatikan, di sini penerapan teori behavioristik. Kita perhatikan kata kuncinya yaitu penerapan teori behavioristik. A. Membimbing peserta didik dalam memperoleh pengetahuan baru agar dapat menambah kemampuan peserta didik. B. Memberikan stimulus kepada peserta didik berupa penataan lingkungan belajar. C. Memahami tahap perkembangan peserta didik dan menggunakan metode pembelajaran sesuai dengan tahap tersebut. D. Memberikan penjelasan tentang pengetahuan baru dengan berbagai metode dan strategi belajar yang menarik. E. Membiarkan kegiatannya merangsang keingintahuan peserta didik dan membantu mereka mengekspresikan gagasan. Perhatikan, tadi di sini kita ketahui yaitu kata kuncinya penerapan teori behavioristik. Jadi kita harus mengetahui apa arti dari behavioristik. Kita perhatikan dalam pembahasan. Behavior itu adalah stimulus. Jadi penerapan teori behavior di dalam praktek pembelajaran berarti memberikan stimulus kepada peserta didik. Maka jawaban yang benar adalah B. Memberikan stimulus kepada peserta didik berupa penataan lingkungan belajar. 2. Penilaian dalam dimensi belajar yang dikembangkan dalam membentuk peserta didik mengembangkan perasaan yang diterima oleh guru maupun teman sebaya, percaya diri dan sikap menerima orang lain di kelas adalah, perhatikan, di sini adalah mengembangkan perasaan yang diterima baik oleh guru maupun teman sebaya, percaya diri dan sikap menerima. Perhatikan, kata kuncinya yaitu dimensi belajar yang dikembangkan, yaitu memiliki kepercayaan diri dan sikap menerima dari orang lain. A. Sikap dan persepsi. B. Memperoleh dan mengintegrasikan pengetahuan. C. Menggunakan pengetahuan secara bermakna. D. Perilaku berpikir. E. Memperluas dan menyaring pengetahuan. Kita perhatikan kembali, yaitu kata kuncinya tadi yaitu dimensi belajar yang dikembangkan, yang memiliki sikap percaya diri dan sikap menerima orang lain. Di sini ada kata kuncinya yaitu sikap. Berarti jawaban yang benar adalah A. Sikap dan persepsi. Nomor 3. Salah satu kegiatan menjawab pertanyaan atau membuktikan benar atau tidaknya suatu hipotesis merupakan sintak discovery learning berupa, perhatikan kata kuncinya, yaitu untuk membuktikan benar atau tidaknya suatu hipotesis. Ini merupakan sintak discovery learning. Ingat, sintak discovery learning berupa A. Ya, perhatikan yang A di sini adalah pemvalidasian hasil temuan, sedangkan yang B yaitu pembuktian hasil temuan. C. Pernyataan atau identifikasi masalah.
D. Pengolahan data. E. Pengumpulan data. Dari kata kunci tadi, yaitu membuktikan benar atau tidaknya suatu hipotesis merupakan sintak discovery learning. Kita perhatikan di sini ya, kata kuncinya yaitu sintak discovery learning. Ada 6. 1. Pemberian rangsangan. 2. Pernyataan atau identifikasi masalah. 3. Mengumpulkan data. 4. Pengolahan data. 5. Pembuktian. Dan 6. Menarik kesimpulan. Untuk membuktikan benar atau tidaknya suatu hipotesis, ini merupakan sintak discovery learning berupa jawabannya benar adalah B. Pembuktian. Karena di sini tadi membuktikan benar atau tidaknya suatu hipotesis, maka jawabannya adalah pembuktian hasil temuan. Nomor 4, teori belajar yang mengutamakan perubahan tingkah laku pada individu yang belajar dan mengutamakan hubungan stimulus dan respon merupakan teori belajar. Perhatikan di sini teori belajar kembali, yaitu kata kuncinya yaitu perubahan tingkah laku dari individu tersebut yang mengutamakan yaitu hubungan stimulus dan respon. Maka kata kuncinya adalah tingkah laku yang mengutamakan hubungan stimulus dan respon. A. Konstruktivistik. B. Kognitivistik. C. Behavioristik. D. Rekonstruktivistik. E. Humanistik. Ya, kata kuncinya adalah di sini hubungan stimulus dan respon. Kita perhatikan pengertian dari satu persatu teori belajar tersebut. Yang dimaksud dengan konstruktivistik ini adalah kata kuncinya membangun sendiri. Artinya, apabila siswa tersebut membangun dirinya sendiri, maka di dalam proses pembelajaran, maka itulah disebut dengan konstruktivistik. Yang kedua, kognitivistik. Apa yang disebut dengan kognitivistik adalah pemahaman atau perubahan persepsi dan pemahaman peserta didik itu sendiri. Yang C yaitu behavioristik. Behavior, ya, tadi udah kita bahas. Behavior itu adalah perubahan tingkah laku karena stimulus dan respon. Oke ya, kita lanjut dulu. Yang D yaitu rekonstruktivistik. Rekonstruktivistik itu adalah tindakan mencipta sesuatu makna dari apa yang dipelajari atau pembinaan dari pengalaman demi pengalaman. Ini disebut dengan rekonstruktivistik. Sedangkan yang E humanistik. Humanistik ini kan hubungan ya, hubungan manusia. Artinya memanusiakan. Berarti dari kata kunci tersebut yaitu hubungan stimulus tadi, maka jawabannya benar apa? Yaitu perubahan tingkah laku karena stimulus dan respon. Sudah begitu jelas ya dari pembahasan tersebut, maka jawabannya adalah C, behavioristik. Kita lanjut nomor 5. Pada abad ke-21, kompetensi creativity, thinking, and inovasi sangat penting karena peserta didik dapat, perhatikan di sini kata kuncinya, yaitu kompetensi creativity, thinking, dan inovasi pada abad ke-21. A. Bekerja sama dalam sebuah kelompok dalam memecahkan permasalahan yang ditentukan. Sedangkan yang B, mengomunikasikan ide-ide dan gagasan secara efektif menggunakan media lisan, tertulis maupun teknologi. C. Menghasilkan, mengembangkan, dan mengimplementasikan ide-ide mereka secara kreatif, baik secara mandiri maupun secara kelompok. D. Mencari sendiri tanpa bantuan guru dan menemukan alternatif pemecahan masalah dari berbagai sumber belajar dalam rangka mengembangkan pola pikir. E. Mengidentifikasi, menganalisis, menginterpretasikan, dan mengevaluasi bukti-bukti, argumentasi, klaim, dan data-data yang tersaji secara luas. Kita perhatikan
di sini tadi kata kuncinya yaitu pada abad ke-21 ya, abad sekarang ini, bahwa kompetensi kreatif thinking and inovasi itu terletak pada C. Menghasilkan, mengembangkan, dan mengimplementasikan ya. Di sini adalah menghasilkan dan mengembangkan serta mengimplementasikan ide-ide mereka secara kreatif, baik secara mandiri maupun secara berkelompok. Nomor 6, perhatikan di sini. Target kompetensi dasar menguraikan kosakata dan konsep tentang keragaman benda berdasarkan bentuk dan wujudnya dalam bahasa Indonesia atau bahasa daerah melalui teks, tulis, lisan, visual, dan atau eksplorasi adalah. Kita perhatikan di sini kata kuncinya dari target KD. Target kompetensi dasar menguraikan. Ingat ya, target dari kompetensi dasar menguraikan itu apa? A. Mengidentifikasi kosakata dalam bahasa Indonesia melalui teks tulis. B. Menyimpulkan kosakata dalam bahasa Indonesia melalui eksplorasi lingkungan. C. Memisahkan kosakata tentang benda-benda di lingkungan sekitar peserta didik. D. Menganalisis kosakata dalam bahasa Indonesia melalui visual. E. Menjelaskan kosakata dalam bahasa Indonesia melalui teks lisan. Kita perhatikan kata kunci kembali, yaitu target kompetensi dasar dari menguraikan. Ingat sekali lagi kata menguraikan. Apa targetnya? Kita perhatikan di sini. Targetnya adalah memisahkan, ya. Jadi target dari KD menguraikan itu adalah memisahkan kosakata tentang benda-benda di lingkungan sekitar peserta didik ya. Kita lanjut nomor 7. Perkembangan kognitif peserta didik sekolah dasar berada pada taraf operasional konkret, sehingga mereka merasa kurang memahami materi pelajaran yang disampaikan gurunya secara verbal. Proses pembelajaran tersebut akan efektif jika disertai dengan menggunakan, kita perhatikan di sini kata kuncinya adalah operasional konkret. Konkret adalah nyata, ya. Oke. A. Media cetak. B. Media grafis. C. Media gambar. D. Media benda nyata. E. Media poster. Kita perhatikan kembali, yaitu kata kuncinya operasional konkret. Konkret itu adalah nyata. Maka sudah jelas jawabannya adalah D. Media benda nyata. Nomor 8. Saya ditempatkan satu ruangan dengan teman kantor yang tidak saya sukai dan memiliki relasi kerja yang buruk dengan saya. Maka saya akan, kita perhatikan kata kuncinya adalah sini, kita memiliki atau seruangan dengan teman kantor yang tidak kita sukai dan memiliki relasi kerja yang buruk. A. Memperhatikan pekerjaannya dan melaporkan setiap kekurangannya. B. Biasa saja dan tidak merasa terganggu. C. Segera mengajukan permintaan untuk pindah ruangan. D. Berusaha membuatnya tidak nyaman supaya dia pindah. E. Berusaha berkomunikasi dan memperbaiki hubungan saya dengannya. Ingat kata kuncinya, apabila kita ditempatkan satu ruangan dengan teman kantor yang tidak kita sukai dan memiliki relasi kerja yang buruk, ya. Walaupun kita menjumpai hal seperti ini, maka alangkah baiknya jawaban yang benar adalah E. Berusaha berkomunikasi dan memperbaiki hubungan saya dengannya untuk saling berkomunikasi dan lebih baik gitu ya. 9. Saat merasa marah dan kecewa pada sesuatu, saya biasanya, kata kuncinya adalah marah dan kecewa. A. Menghindari hal yang membuat saya kecewa dan marah tersebut.
B. Menyendiri dan banyak berdoa. C. Melampiaskan kemarahan saya dengan memarahi orang. D. Menangis sampai perasaan kecewa saya hilang. E. Tidak melakukan apa-apa dan tetap seperti biasa. Kata kuncinya adalah jika merasa marah dan kecewa. Maka jawabannya adalah B. Menyendiri dan banyak berdoa. 10. Ketika gagal mencapai suatu tujuan yang saya inginkan, maka saya, perhatikan, kata kuncinya adalah ketika gagal mencapai suatu tujuan. A. Mencari dengan seksama siapa yang turut bertanggung jawab terhadap kegagalan saya. B. Mengambil waktu untuk menenangkan diri. C. Bersedih hati. D. Melakukan introspeksi dan memperbaiki kegagalan tersebut. E. Meminta bantuan kepada lebih banyak orang. Kata kuncinya kita perhatikan, yaitu ketika gagal mencapai suatu tujuan. Apabila kita gagal mencapai suatu tujuan, maka yang saya inginkan adalah D. Melakukan introspeksi dan memperbaiki kegagalan tersebut. Ya, dengan cara kita melakukan introspeksi dan memperbaiki, maka insya Allah kegagalan tidak akan terjadi. 11. Pak Sutarjo merupakan guru kelas 5 SD. Ketika memberikan pembelajaran menyanyi atau musik, memilih lagu-lagu dari asal daerah peserta didiknya, tindakan guru tersebut karena memperhatikan karakteristik peserta didik, terutama kita perhatikan kata kuncinya. Kata kuncinya adalah Pak Sutarjo di dalam proses pembelajaran memberikan pembelajaran bernyanyi atau musik. Namun, yaitu memilih lagu-lagu tersebut dari daerah asal daerah peserta didik. Berarti kata kuncinya adalah memilih lagu dari daerah asal peserta didik. Artinya Pak Sutarjo ini yaitu memperhatikan karakteristik peserta didik, terutama kultural. Jawabannya adalah D. Kultural. Karena di sini Pak Sutarjo tadi memilih lagu dari daerah asal peserta didik. Nomor 12. Kebudayaan rohania atau disebut dengan internal kultural meliputi, ingat sekali lagi, kata kuncinya adalah kebudayaan rohania atau internal kultural. A. Karya dan cipta. B. Cipta dan rasa. C. Rasa dan karya. D. Cipta dan karsa. E. Karya dan karsa. Kata kuncinya adalah kebudayaan kebudayaan rohania atau disebut dengan internal kultural. Maka yang disebut dengan kebudayaan rohania ini meliputi yaitu cipta dan rasa. 13. Yang disebut pembangunan adalah, ingat kata kuncinya, maka pembangunan. A. Pembangunan untuk lebih maju. B. Pembangunan suatu negara. C. Pembangunan menyeluruh. D. Pembangunan yang berbudaya. E. Pembangunan sesuai kemampuan. Dari kata kunci tadi, pembangunan. Maka yang disebut dengan pembangunan itu apa? Pembangunan adalah pembangunan yang berbudaya. Jawaban D. 14. Dalam menyelesaikan tugas yang diberikan kepada saya, ingat perhatikan,
ini untuk menyelesaikan tugas yang diberikan kepada saya. Kata kuncinya adalah menyelesaikan tugas yang diberikan kepada saya. A. Selalu mencari alternatif lain agar tidak mengambil keputusan sendiri. B. Tidak berani mengambil keputusan sendiri. C. Berani mengambil keputusan karena tugas tersebut telah diberikan kepada saya. D. Menyadari bahwa keputusan pimpinan diperlukan jika keputusan tersebut di luar wewenang saya. Maka yang E, tidak berani mengambil keputusan sendiri meskipun tugas tersebut tanggung jawab saya. Dari kata kunci, yaitu dalam menyelesaikan tugas yang diberikan kepada saya, artinya seperti ini. Atasan memberikan tugas kepada kita, di sini sifat profesional kita, gitu ya. Kita harus memiliki sifat profesional dalam menjalankan tugas karena sudah diberikan kepada kita. Maka jawabannya adalah C. Berani mengambil keputusan karena emang tugas tersebut telah diberikan kepada saya. 15. Sebagian rekan kerja pulang 30 menit lebih awal dari jadwal yang seharusnya. Bagaimana sikap Anda? Kata kuncinya adalah pulang 30 menit lebih awal dari jadwal yang seharusnya. A. Karena banyak yang melakukan, mungkin hal itu tidak mengapa. B. Saya ikut melakukan hal yang sama. C. Demi toleransi, saya ikut melakukannya. D. Saya tidak melakukannya agar dinilai sebagai staf yang rajin oleh atasan. E. Saya tetap mengikuti aturan yang berlaku sehingga tetap pulang sesuai jadwal. Kata kuncinya tadi adalah pulang 30 menit lebih awal dari jadwal yang sudah ditentukan. Maka jawabannya adalah E. Saya tetap mengikuti aturan yang berlaku sehingga tetap pulang sesuai dari jadwal sebelumnya. Oke, masih tetap semangat Bapak Ibu. Kita lanjut nomor 16. Saya ditugaskan pimpinan untuk menjadi notulen dalam rapat Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan. Respon saya adalah, ingat kata kuncinya adalah kita ditugaskan pimpinan untuk menjadi notulen, ya, di dalam rapat. A. Berusaha menghindari rekan yang membujuk untuk mengetahui hasil keputusan rapat. B. Dengan bangga saya akan menceritakan kepada rekan sejawat saya hasil keputusan rapat. C. Memberitahukan anggota keluarga tentang hasil keputusan rapat. D. Memberitahu sahabat saya di kantor tentang hasil keputusan rapat. E. Tidak akan membocorkan hasil keputusan rapat karena bukan wewenang saya. Kata kunci tadi adalah kita ditugaskan pimpinan untuk menjadi notulen. Maka jawaban yang benar adalah E. Tidak akan membocorkan hasil keputusan rapat karena ini bukan merupakan wewenang saya. Nomor 17. Dalam suatu rapat pimpinan, ada sejawat yang tidak sependapat dengan usulan Anda. Bagaimana sikap Anda? Kita perhatikan kata kuncinya adalah tidak sependapat dengan usulan Anda. A. Dengan senang hati mempertimbangkan pendapat tersebut. B. Bersikeras agar usulan saya diterima. C. Meninggalkan ruang rapat dan tidak kembali lagi. E. Mempertimbangkan pendapat tersebut dengan melihat siapa orangnya. E. Tetap beranggapan bahwa perbedaan pendapat adalah hal yang lumrah. Dari kata kunci tadi yaitu tidak sependapat dengan usulan kita. Maka jawaban yang benar adalah A. Dengan senang hati mempertimbangkan pendapat tersebut. 18. Jika saya sedang bertugas penting ke suatu tempat dengan mobil dinas,
Kemudian mobil dinas mogok di jalan. Apa yang saya lakukan? Kita perhatikan kata kuncinya adalah di sini saya sedang bertugas penting. Ingat kata kuncinya adalah penting. A. Balik ke kantor, ambil mobil, kemudian berangkat lagi. C. Cek, kemudian panggil bengkel. C. Tinggalin mobil, kemudian pesan angkutan lain untuk menuju tempat dinas. D. Coba benerin mobil sendiri, kalau nggak bisa baru panggil bengkel. E. Tinggali mobil dan balik ke kantor, minta instruksi atasan. Kata kuncinya adalah saya sedang bertugas penting. Ingat kata kuncinya penting. Maka jawabannya adalah C. Tinggali mobil, kemudian pesan angkutan lain untuk menuju tempat dinas. 19. Bagi saya bekerja adalah, kata kuncinya bekerja. A. Beribadah. B. Tugas. C. Kewajiban. D. Kebutuhan. E. Mencari uang untuk nafkah. Kata kuncinya bekerja. Maka jawabannya E. Mencari uang untuk nafkah. 20. Pada akhir dari hari kerja normal, Anda mempunyai suatu pekerjaan yang tidak ada habis-habisnya dan harus selesai tepat waktu. Apa yang Anda lakukan? Ingat kata kuncinya di sini mempunyai suatu pekerjaan yang tidak habis-habisnya, ya, dan harus selesai tepat waktu. Maka jawabannya adalah E. Menyelesaikan pekerjaan, tidak peduli ada uang lembur atau tidak. Maka kita harus sifat profesional. 21. Atasan Anda hendak memindahkan Anda ke sekolah yang sama sekali tidak pernah Anda inginkan. Padahal Anda adalah guru yang sudah lama mengabdi dan berprestasi serta dekat dengan atasan. Sikap Anda adalah, ingat, perhatikan, atasan Anda hendak memindahkan Anda. Kata kuncinya seperti itu, ya. Sekali lagi, kata kuncinya atasan Anda hendak memindahkan Anda. A. Bersedia dipindahkan tanpa membantah. B. Menolak dengan halus dan mengusulkan yang lain saja. C. Mencari alasan karena dekat dengan atasan jadi bisa dinegosiasi. D. Mengusulkan guru lain saja karena Anda merasa paling senior dan disegani. E. Berangkat dengan sangat terpaksa. Maka jawabannya adalah A. Bersedia dipindah tanpa membantah. 22. Merupakan tantangan sekaligus peluang bagi masyarakat Indonesia adalah pengertian dari, ingat ya, tantangan sekaligus peluang. Kata kuncinya itu, tantangan sekaligus peluang. Ini merupakan pengertian dari A. Nilai budaya. B. Kerusakan moral. C. Nasionalisme. D. Keragaman budaya. E. Kebudayaan. Ini merupakan tantangan, ya, sekaligus peluang. Kata kunci tadi itu ya, kata kuncinya adalah tantangan sekaligus peluang. Maka jawabannya adalah D, ya, keragaman budaya. Oke. Karena keragaman budaya, bermacam-macam budaya, suku, ya, maka ini merupakan tantangan tersendiri, namun sekaligus merupakan peluang bagi masyarakat Indonesia. 23. Ketika tergesa-gesa dalam perjalanan menuju sekolah, Anda melihat kejadian kecelakaan. Yang Anda lakukan adalah, ingat di sini kata kuncinya apa?
yaitu ketika tergesa-gesa. Artinya kalau di sini tergesa-gesa yaitu berarti ada suatu hal yang penting. Itu yang pertama. Yang kedua, emang kita yaitu terlambat ya dalam menuju perjalanan ke sekolah. Dari kata kunci ketika tergesa-gesa: A. Menolong dan mengobatinya. B. Menolong dan kemudian membawa ke rumah sakit. C. Melihat situasi dan kondisi, kemudian tetap melanjutkan perjalanan ke sekolah. D. Memberitahu anggota keluarga korban kecelakaan. E. Tidak peduli. Oke, kata kunci tadi adalah ketika tergesa-gesa. Dalam perjalanan menuju sekolah, tiba-tiba Anda melihat kejadian kecelakaan. Apa yang Anda lakukan? Maka yang dilakukan adalah C. Melihat situasi dan kondisinya terlebih dahulu dan kemudian tetap melanjutkan perjalanan ke sekolah. Di sini ada kata yang perlu kita pahami adalah melihat situasi dan kondisi. 24. Seringkali seorang guru harus menjalankan tugas yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keterampilan. Apa tanggapan Anda bila menerima tugas seperti ini? Kata kuncinya adalah menjalankan tugas yang tidak sesuai dengan latar pendidikan. A. Saya akan melaksanakan setelah menyampaikan pada pimpinan bahwa sebenarnya itu di luar bidang ilmu dan keterampilan saya. B. Hanya bekerja bila sesuai dengan pendidikan dan keterampilan saya. C. Menjalankan tugas dan menganggap sebagai kesempatan untuk belajar pada bidang yang belum pernah saya geluti. D. Saya akan melaksanakan namun tidak menjamin hasil kerja saya. D. Saya akan menjalankan sepenuhnya sekalipun harus menguatkan hati untuk melaksanakannya. Dari kata kunci yaitu menjalankan tugas yang tidak sesuai dengan latar belakang, maka jawaban adalah menjalankan tugas dan menganggap sebagai kesempatan untuk belajar pada bidang yang belum pernah saya geluti, berarti C. 25. Seorang staf di sebuah instansi menawarkan kepada Anda bahwa Anda bisa diterima sebagai ASN P3K guru, namun Anda diminta sejumlah dana agar proses tersebut berjalan lancar. Sikap Anda adalah, perhatikan kata kuncinya di sini adalah Anda bisa diterima sebagai ASN P3K guru, namun Anda diminta sejumlah dana. Bagaimana sikap Anda? A. Memberikan dana tersebut asal Anda bisa menjadi ASN P3K guru. B. Menolak tawaran itu dan mencoba melamar dengan cara yang baik atau ikut seleksi. C. Mempertimbangkan tawaran itu. D. Melaporkan ulah staf itu. E. Menerima tawaran itu, toh tidak ada orang yang tahu. Kata kunci tadi, jika Anda bisa diterima sebagai ASN namun Anda diminta sejumlah dana, maka jawaban yang benar adalah B. Menolak tawaran itu dan mencoba melamar dengan cara yang baik atau ikut seleksi. 26. Jika Anda mempunyai jadwal setelah pulang kerja untuk merayakan ulang tahun orang tua, tetapi kepala sekolah Anda mengajak untuk diklat keluar kota, apa yang Anda pilih? Ingat kata kuncinya merayakan ulang tahun orang tua, tetapi kepala sekolah Anda mengajak untuk diklat. A. Ikut kepala sekolah diklat keluar kota. B. Ikut kepala sekolah diklat keluar kota dengan syarat diperbolehkan pulang lebih cepat. C. Ikut diklat tapi izin ke kepala sekolah pulang cepat karena sudah janji dengan orang tua. D. Menolak secara halus dan izin
Jika tidak bisa karena sudah ada janji, mohon ke kepala sekolah untuk minta waktu mempertimbangkan jadwal keduanya agar bisa ikut. Dari kata kunci tadi di sini merayakan ulang tahun orang tua, tetapi kepala sekolah Anda mengajak untuk diklat gitu ya, artinya seperti itu. Maka jawabannya benar adalah A ya, ikut kepala sekolah diklat ke luar kota. Karena seperti ini. Mengapa jawabannya A? Alasannya karena kita merayakan ulang tahun orang tua ini bisa diwakili atau digantikan dengan saudara kita atau istri, anak ya. Dan apabila tidak ada saudara, maka ulang tahun ini bisa dilakukan yaitu tahun-tahun berikutnya gitu ya. Namun terlebih dahulu kita harus menghubungi pihak orang tua. Mengapa kita ikut kepala sekolah? Ya karena kita di sini sebagai bawahan, yaitu mendapatkan perintah dari atasan gitu ya. Yang namanya bawahan maka harus patuh pada atasan. Itu alasan ikut kepala sekolah diklat ke luar kota. Ya, kita ikut ke luar kota, namun kita hubungi pihak orang tua kita bahwa kita tidak bisa, ya, bisa diwakilkan pada saudara, istri maupun anak. Oke, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu, dan kami terima kasih atas kunjungan Bapak Ibu. Ya, sekali lagi mohon dukungan dengan cara like, subscribe, dan share. Silakan berbagi untuk teman-teman yang lain supaya sama-sama kita belajar. Semoga kisi-kisi soal P3K tahap 2 ini bisa bermanfaat dan benar-benar gambaran-gambaran untuk di tahap kedua. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan. Oke, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam edukasi.